Hari ini saya mau berbicara tentang dampak kehadiran imigran terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Kita melirik ke tahun-tahun silam di tahun 1998 di mana pasca turunnya Soeharto, di situ ada satu kecemburuan sosial yang cukup tinggi terhadap orang-orang imigran. Orang-orang imigran ini cenderung mereka punya moto kehidupan adalah kerja keras, disiplin, ulet, dan juga tidak mau hidup miskin. Nah, ini tertanam dalam kehidupan mereka sehingga mereka kuasai di sektor ekonomi dan sektor bisnis. Hal itu mereka kuasai. Akhirnya apa? Pada tahun 1998 itu orang imigran, banyak tokoh-tokohnya dibakar, dirusak, dan itu terjadi gejolak sosial yang begitu besar. Karena apa? Pemahaman-pemahaman yang keliru. Padahal mereka adalah pekerja keras yang memberikan contoh. Bahkan mereka jadi guru, mereka jadi perawat, mereka jadi pengajar yang baik untuk masyarakat setempat. Tapi akhirnya ada satu perubahan sosial yang cukup drastis dalam kehidupan mereka. Nah, satu hal yang terjadi di Provinsi Papua sendiri, kita sadar maupun tidak sadar bahwa ini ada proses ini akan terjadi, di mana kecemburuan antara orang pendatang imigran itu akan terjadi jika kita orang pribumi santai-santai. Maka hal-hal demikian itu kalau kita tidak antisipasi maka kita akan tersingkir dari kekayaan, dari tanahnya, dari tempat tinggalnya. Nah, kita akan tersingkir karena apa? Sektor bisnis dan ekonomi kita lupa. Kita semua terbondong-bondong ke PNS. Kita semua berbondong-bondong ke karyawan swasta seperti di PT Freeport dan lain sebagainya. Itu hal-hal fenomena yang akan terjadi. Orang imigran dari luar, pendatang, itu kadang-kadang mereka punya moto yang sama, yaitu pekerja keras, ulet, disiplin, dan juga tidak mau hidup miskin. Kalau mereka tidak kerja keras, mereka dapat makan dari mana? Ini terjadi gejolak yang begitu kuat dalam diri mereka. Mereka tidak mau hidup miskin karena persaingan di tempat mereka sangat ketat, sehingga mereka tidak dapat peluang. Mereka datang ke tempat baru dengan persaingan yang agak renggang. Akhirnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kehidupan pada diri mereka. Sadar maupun tidak sadar, mereka bangun rumah, bangun toko, bangun bisnis, bangun segala hal yang suatu ketika kalau kita orang pribumi santai-santai, maka kamu akan ditindas karena kemalasan, karena rasa tidak mau tahu, karena kalian terlena dengan kekayaan alam yang ada. Segala hal kamu mau makan ada, tinggal kamu mancing saja dapat makan. Usaha kerasnya tidak ada. Nah, hal ini yang kita harus hati-hati antisipasi. Walaupun orang Papua tidak demikian, tapi saya berharap hal itu menjadi satu kunci kesuksesan, di mana moto yang dipegang oleh saudara-saudara kami atau pendatang itu harus juga jadi moto kita. Kerja keras, disiplin, ulet, dan tidak mau hidup miskin. Oke? Good luck.